Mau copy file yang size-nya besar di Windows tapi terasa lemot, atau mungkin kalian copy file di Windows yang size-nya besar dan ingin ditinggal tapi tiba-tiba putus dan tidak bisa jalan secara otomatis, kalian bisa coba fitur gratis Windows yang satu ini. Proses copy-nya bisa jalan lebih cepat. Ada juga fitur restartable mode yang bisa membuat proses copy paste data berjalan otomatis saat terjadi interupsi atau masalah. Dan masih banyak lagi fitur-fiturnya akan kita bahas di video kali ini. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Di video ini kita akan sharing teman-teman bagaimana cara untuk copy paste data kalian di Windows atau transfer data dengan lebih cepat dan juga lebih aman, dan pastinya gratis. Sebenarnya kalau kita ingin copy paste data di Windows itu caranya sangat simple. Tinggal klik kanan aja di file ataupun folder yang ingin kalian copy, kemudian pilih copy. Setelah itu pilih direktori tujuannya dan klik kanan lalu pilih paste. Maka proses copy paste-nya akan langsung berjalan dengan sangat mudah. Hanya saja kalau file ataupun data yang kalian ingin copy atau pindahkan itu size-nya sangat besar, misal lebih dari 100 GB, atau mungkin file yang ingin kalian pindahkan atau copy itu banyak permission yang tidak bisa langsung kalian copy, teman-teman bisa coba gunakan salah satu fitur di Windows 10 ataupun Windows 11, yaitu RoboCopy. Dengan RoboCopy ini kalian bisa mengcopy file lebih cepat jika dibandingkan dengan copy paste versi biasanya. Selain itu, dengan RoboCopy kalian juga bisa pindahkan folder instalasi aplikasi yang ada di local disk C ke partisi yang lain, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi dari RoboCopy yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Seperti kita bisa migrasi data, kita bisa backup data kita secara otomatis dengan menggabungkannya dengan task scheduler yang nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi pastikan kalian subscribe dan aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan pembahasan selanjutnya, guys. Di video ini kita akan contohkan bagaimana cara untuk menggunakan RoboCopy di Windows dan kira-kira fitur apa saja yang bisa kita gunakan. Dan nanti kita juga akan bandingkan dengan copy paste versi biasanya. Sekarang kita langsung masuk aja ke Windows 11-nya, guys. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di Windows-nya. Dan untuk menggunakan RoboCopy ini sebenarnya kalian bisa langsung baca informasi lengkapnya dari website resmi Microsoft. Nanti kita akan sertakan linknya di deskripsi pada video ini. Teman-teman bisa baca sintaks dari RoboCopy ini seperti apa formatnya, kemudian fitur-fiturnya apa saja, dan optional komennya itu seperti apa saja, guys. Di sini sudah sangat lengkap, kalian tinggal baca sendiri. Dan kalau kita perhatikan, memang RoboCopy ini bisa kita jalankan pakai command prompt saja ya saat ini. Jadi kekurangannya memang tidak ada GUI-nya. Tapi walaupun dia berbasis command prompt seperti ini, RoboCopy ini memang lebih powerful daripada copy paste biasa yang kalian lakukan di Windows, guys. Kemudian sebelum kita akan menggunakan RoboCopy, kita akan coba copy paste terlebih dahulu sebuah data ke eksternal SSD kita. Misal di sini kita ada beberapa file ISO yang size-nya sekitar 21 GB. Kita langsung copy aja foldernya. Kemudian kita akan kopikan ke eksternal SSD. Klik kanan lalu pilih paste. Kita akan lihat berapa waktu yang dibutuhkan untuk copy data sekitar 21 GB ini, dan nanti kita akan bandingkan dengan menggunakan RoboCopy, guys. Kira-kira mana yang lebih cepat dan kira-kira mana yang paling aman. Kita akan tunggu sampai proses copy paste-nya selesai. Teman-teman bisa lihat kita perlu waktu sekitar 8 menitan untuk copy file dengan size sekitar 21 GB. Lalu sekarang kita akan coba gunakan RoboCopy untuk mengcopy filenya. Sebelumnya kita hapus dulu file yang tadi sudah kita copy ya. Ini filenya, ada 3 file ISO di dalamnya. Kita langsung hapus aja, guys. Kemudian untuk menggunakan RoboCopy kita tinggal buka aja command prompt, pilih start menu, lalu ketikkan cmd. Dan pilih command prompt di sini. Selanjutnya di sini kalian tinggal ketikkan aja RoboCopy spasi, kemudian silahkan pilih file atau folder yang ingin kalian copy. Misal filenya ada di data D, ini foldernya, kita tinggal klik kanan dan pilih copy as path. Setelah itu kembali ke command prompt dan tinggal klik kanan di sini, guys. Lalu spasi, kemudian silahkan kalian pilih tujuan direktorinya. Misal di SSD kita buat folder baru dan kita beri nama misal data copy. Kita klik kanan juga di foldernya dan pilih copy as path. Kemudian kita kembali ke command prompt, klik kanan di sini, dan sebenarnya kalian tinggal enter aja. Walaupun kalian juga bisa tambahkan optional command lainnya seperti retry dan juga wait ataupun command lainnya yang bisa kalian baca dari sini, guys.
Misal kita akan gunakan settingan retry and wait-nya itu default, jadi kita tidak akan tambahkan komen lainnya terlebih dahulu, langsung aja kita enter. Kita akan tunggu sampai proses copy datanya selesai guys. Oke teman-teman, di sini proses copy paste-nya udah selesai dan kalian bisa lihat waktu yang dibutuhkan untuk copy file tadi sekitar 5 menit aja. Jadi 3 menitan lebih cepat jika dibandingkan dengan copy paste di Windows seperti biasanya. Ini hanya 3 file aja ya. Kalau file yang kalian copy itu lebih besar lagi, maka perbedaan waktunya juga akan semakin besar guys. Kemudian selain kita bisa copy paste file dengan lebih cepat dengan RoboCopy, ini juga masih banyak sekali fitur-fiturnya. Seperti di sini ada copy file in restartable mode. Jadi misal kalian copy sebuah file yang size-nya sangat besar ke dalam SSD eksternal atau mungkin hard disk eksternal, lalu misal kalian tinggal tidur dan berharap kopinya selesai, tapi ternyata di tengah proses copy paste filenya terdapat interupsi, misal hard disk atau SSD eksternal kalian disconnect secara sendiri. Akan muncul error seperti ini, yaitu I/O port error yang akan menghentikan proses transfer datanya. Misal tiba-tiba SSD kalian connect lagi secara otomatis, tapi di sini proses kopinya tidak akan bisa lanjut secara otomatis. Kita harus pencet try again untuk melanjutkan proses copy paste-nya. Tapi kalau di RoboCopy, kita bisa gunakan fitur /z ini agar nanti kalau misal terjadi interupsi, proses copy paste-nya bisa jalan lagi secara otomatis. Kita akan gunakan komen yang sama seperti tadi RoboCopy, kemudian kita copy folder data copy dan kita akan paste ke F foldernya data copy juga. Tapi di sini kita akan tambahkan spasi /z untuk mengaktifkan fitur restartable mode di sini guys. Kalian juga bisa tambahkan spasi /r atau retry. Secara default retry-nya itu adalah 1 juta kali. Jadi kalau misal ada interupsi, dia akan mengulangi atau mencoba copy lagi sampai 1 juta kali. Tapi kalian juga bisa atur misal hanya 100 kali aja biar tidak sia-sia prosesnya. Kemudian kalian bisa tambahkan juga /w atau wait, kalian bisa masukkan misal 20 detik. Jadi setelah retry misal gagal akan ditunggu sampai 20 detik, akan di retry lagi. Secara default untuk waitnya ini adalah 30 detik, tapi kalian juga bisa atur kecilkan atau besarkan value-nya. Tinggal kalian setting aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian kita coba enter, maka di sini proses copy file-nya akan berjalan. Kemudian misal kita cabut SSD-nya lagi, maka di sini proses kopinya akan berhenti. Dan ada keterangan error, di sini waitingnya 20 second. Setelah 20 detik akan dicoba copy lagi, kalau masih error nanti akan error. Kemudian misal kita coba pasang lagi SSD-nya, maka proses copy paste-nya akan berjalan lagi secara otomatis. Jadi kalian tidak perlu repot-repot khawatir, kalian bisa tinggal saat kalian copy paste data yang sangat besar. Kalau ada interupsi, filenya akan bisa di copy lagi secara otomatis guys. Selain itu di sini masih ada opsi lainnya ya. Misal kalian bisa tambahkan /e kalau misal di dalam folder yang ingin kalian copy itu ada folder lainnya. Misal di sini ada folder 12, di dalamnya ada banyak sekali folder. Kalian wajib memasukkan extension atau opsional /e agar nanti subfolder yang ada di dalamnya juga ikut tercopy. Kemudian di sini masih ada fitur lainnya seperti /mir, ini untuk mirroring. Misal kalian ingin copy file tapi file yang ada di sumber nanti akan terhapus, kalian bisa tambahkan /mir juga. Silahkan teman-teman baca sendiri fungsi-fungsi dari RoboCopy lebih lengkap dari sini ya. Kalau kalian tertarik dengan fungsi lainnya, silahkan komen, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi itu tadi pembahasan kita tentang RoboCopy di Windows yang bisa kalian gunakan untuk mentransfer data dengan berbagai macam keperluan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.